Pagi ini Jakarta masih terlihat mendung. Langit kelabu menemani langkahku masuk ke sebuah kafe, tapi bukan sebagai pelanggan, melainkan sebagai pengamat yang ingin melihat satu hari kerja seorang server kafe dari dekat. Saat kunci dilepas dan pintu dibuka, hari kerja pun resmi dimulai. Suasana masih terlihat sunyi, sepi. Cahaya pagi yang redup masuk perlahan melalui kaca jendela. Belum ada pelanggan, belum ada obrolan, bangku masih belum tertata rapi. Ruangan masih terlihat apa adanya. Pagi yang mendung membuat kafe terasa lebih sunyi dari biasanya. Langkah awal pagi yang terasa pelan, tenang, dan penuh persiapan. Di balik pagi yang tenang, ada satu orang yang ingin aku ikuti kegiatannya. Halo kakak, dengan kakak siapa ya ini ya? Dengan Kak Rindang. Kak Rindang masuk shift pagi hari ini? Yap, masuk pagi, betul. Lembur nggak? Lembur. Biasanya kalau pagi nyiapin apa dulu nih kak? Yang perlu diberesin, yang perlu disiapin sebelum kafenya buka? Biasanya nyiapin untuk beberapa peralatan bar, terus habis itu nyapuin indoor sama outdoornya, terus nanti habis itu ke mana? Ke kitchen, habis itu nanti kayak nyuci sendok sama garpu. Oh gitu, berarti kafe bukanya dimulai dari jam berapa ya kak? Kalau misalkan di Google Maps bukanya dari jam 9. Kalau misalnya tutupnya? Tutupnya jam 11. Terus jam-jam rame pengunjung itu biasanya di jam berapa ya kak? Biasanya jam makan siang sekitaran jam 12 sama setelah orang pulang kerja sekitaran habis asar atau sekitar jam 3 jam 4. Setelah itu biasanya udah mulai banyak orang. Oke, terima kasih kakak, selamat bekerja kembali. Sama. Setelah perkenalan singkat dengan Kak Rindang, hari pun terus berjalan. Aktivitas pagi mulai terisi, mulai berjalan, mulai terlihat sibuk dari yang tadi masih sunyi. Mesin kopi sudah dinyalakan. Aroma perlahan mulai memenuhi ruangan. Di setiap gerakannya, ada kebiasaan yang terbentuk dari hari ke hari. Tenang, tapi penuh dengan kefokusan. Satu persatu pesanan mulai datang. Suasana kafe perlahan berubah dari sepi menjadi lebih ramai.
Karindang sudah terlihat sibuk, bergerak lebih cepat, mempersiapkan minuman, kemudian mengantarkannya ke meja pelanggan. Di sela kesibukannya, aku kembali mengajukan beberapa pertanyaan. Kakak kerja di sini udah berapa lama? Dari bulan November berarti yang ketiga bulan. 3 bulan, berarti baru aja ya? Betul. Biasanya jam segini udah berasa capek belum sih, Kak? Kalau dibilang capek belum, karena kan belum rame banget. Soalnya weekday juga ya, jadinya pada kerja ya. Menjelang sore, suasana kafe terasa jauh berbeda. Ruangan yang tadinya masih legang, kini dipenuhi banyak sekali aktivitas. Aku melihat meja-meja dibereskan hampir tanpa jeda. Pesanan datang bergantian, langkah kaki Karindang tak banyak berhenti, melayani satu pelanggan ke pelanggan lainnya, membereskan satu meja ke meja lainnya. Di jam seperti ini, aku sadar waktu terasa berjalan jauh lebih cepat, dan pekerjaan ini menuntut fokus serta ketahanan yang kuat. Di sisa waktu sore ini, aku melihat Karindang terus bergerak, merapihkan meja, membersihkan area, menyelesaikan hal-hal kecil yang sering kali tidak terlihat. Dari sini, aku mulai belajar bahwa pekerjaan bukan cuman soal jam ramai, tapi justru setelahnya. Tanggung jawab yang harus dituntaskan. Mungkin inilah bagian dari pekerjaan yang jarang sekali diperhatikan, tapi justru paling menentukan bagaimana hari ditutup. Kalau dilihat dari kegiatannya, Karindang ini nggak cuma berdiri di satu posisi aja. Kadang dia berdiri di depan sebagai server, kadang juga di balik bar. Nah, di sini perannya memang tidak dibatasi satu tugas saja. Saat satu bagian butuh bantuan, yang lainnya saling mengisi. Jadi, pekerjaan berjalan bareng, bukan sendiri-sendiri. Dan mungkin disinilah arti kerja tim itu benar-benar terasa.
tapi aktivitas belum benar-benar terhenti. Kafe memang sudah sepi, tapi masih ada banyak yang harus dibereskan. Aku lihat Kak Rindang tetap menyelesaikan satu persatu tanpa banyak bicara. Di bagian seperti ini, aku belajar bahwa tanggung jawab gak berhenti saat pelanggan pulang. Di sela aktivitasnya, aku menyempatkan waktu untuk kembali berbincang dengannya. Lagi closingan ya, Kak? Yoi. Gimana hari ini? Rame nggak? Nggak terlalu rame, Oh iya, terlalu rame juga, tapi ya lumayan lah. biasanya kalau weekday tutup jam berapa ya? Kalau weekday masih sama tutupnya jam 11, cuma kita terus clear areanya setengah 11. Oh, setengah 11. Clear ordernya clear order. Close ordernya jam 10. Seharian aku di sini mengamatinya dari dekat, dan dari sini aku mulai melihat pekerjaan ini dengan perspektif yang berbeda. Bukan cuman soal melayani atau bahkan hanya sekedar mengantar pesanan saja. Ada konsistensi, konsentrasi, kerjasama, dan kemampuan untuk tetap tenang di situasi yang terus berubah-ubah. Banyak sekali hal kecil yang mungkin jarang orang perhatikan, tapi justru menentukan bagaimana hari itu dijalani. Dan bagian akhir ini, aku ingin mendengar langsung bagaimana semua proses itu dijalani dari sudut pandangnya sendiri. Halo Kak, waktunya closing ya? Iya. Harusnya pulang tapi jadi terlambat pulangnya karena kenapa? Iya. Karena minta waktunya sebentar ya, 5 menit kurang lebih buat diwawancara boleh ya? Boleh. Oke, gimana nih Kak hari ini? Kafenya rame nggak? Kalau misalkan dibilang rame, nggak terlalu rame, tapi ya orang datang ada. Penuh banget lah. Terus suka dukanya kerja di sini gimana tuh? Untuk sukanya karena kebetulan saya suka ketemu orang banyak gitu ya, suka melihat berbagai macam karakter orang, jadi ya sukanya di situ. Dukanya ya kalau misal kayak bener-bener lagi penuh banget dan orderan itu, kalau misalkan nggak keluar bisa kena komplainan itu sih. Oh gitu. Iya, lebih ke miskomnya karena kan Lebih pas miskom. jadi kayak misalkan tensinya lagi naik, lagi rame, terus banyak orderan yang misalkan nggak keluar atau telat keluar, nah itu biasanya tuh yang bukannya itu karena kita dapat komplainan dari pelanggan juga. Oh iya. Itu bener-bener segala macam bentuk kata-kata bisa keluar kan dari pelanggan. Nah, itu kan tadi karakter customer itu kan beda-beda ya. Ada yang nyebelin, ada yang ramah, ada yang seru, bahkan ada yang jutek gitu. Nah, kakak gimana sih caranya menghadapi customer yang berbagai macam jenis kayak gitu? Kalau misalkan ditanya gimana cara ngadepinnya, biasanya kalau misalkan saya pribadi sebelum berangkat kerja itu, bukan berangkat kerja, sorry. Kalau misalkan untuk kayak udah sampai di tempat kerja, itu biasanya saya ada buat nginin diri saya dulu. Jadi ibarat kata nge-switch diri saya yang dimana supaya enakin customer. Jadi biar kalau misalkan nggak tiba-tiba customernya aneh, kaget gitu kan nggak. Terus kalau misalkan ditanya gimana cara nanganinnya itu, biasanya kalau misalkan dari kitanya ada kesalahan atau ada miss, itu biasanya saya ngadepin dengan senyum. Itu yang pasti. Senyumin aja ya. Senyumin aja kayak lagu. Tapi ngaruh nggak sih kinerja kalau misalnya menghadapi customer yang
yang nyebelin, itu ngaruh nggak sih ke kinerja kakak kerja hari itu gitu? Kalau misalkan untuk ngaruh ke kinerja sih lebih ke arah lama waktu saya ngerjainnya. Cuman kalau misalkan untuk hasil masih tetap sama, masih tetap diselesaikan pekerjaannya. Cuma mungkin waktu pengerjaannya aja yang agak lama biasanya. Iya, karena kan sambil ngebenerin lagi. Sambil Habis kaget, benerin moodnya. iya, sambil kaget gitu kan. Tiba. Terus pernah nggak sih ngerasa nggak dihargai gitu entah sama customer atau sama rekan kerja? Itu pernah nggak sih ada hal-hal itu terjadi gitu? Kalau misalkan untuk itu jujur nggak ada sih. Nggak ada. Nggak ada. Jadi aman-aman aja lah ya. Aman-aman aja. Nikmatin aja kerja. Namanya juga capek. Namanya juga kerja kan capek ya. Nah sekarang posisinya lagi lembur ya? Ya. Oh iya, pastikan seharian full kerja gitu. Nah selain capek yang didapat hari ini, ngerasain apa lagi sih? Lebih ke capek sih. Lebih dominan capeknya. Lebih dominan capek Lebih- pasti lah ya. Apalagi lembur kan kerjanya dari pagi sampai malam Oh, gitu. Dari iya. ngurusin opening sampai closing, berberes segala macam. Terus ada nggak sih pesan yang mau disampaikan ke customer gitu? Kalau misalnya siapa tahu customer online ini bakal berkunjung ke cafe gitu, apa yang kakak mau sampaikan? Yang mau disampaikan apa ya, kalau misalkan mau disampaikan sih nggak ada, cuma kalau mau datang aja, silakan previewnya, lihat dulu tempatnya kayak takutnya nanti nggak sesuai dengan ekspektasi. Oke, itu aja. Terima kasih banyak ya Kak Sama-sama. atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Maaf juga mengganggu kerjanya jadi terhambat, jadi banyak cut-nya gitu. Iya. Jadi mohon maaf ya. Terima kasih banyak.